Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, guys. Kembali lagi di channel Ahong Sipit, channel kebudayaan Madura. Sekarang saya ada di kediaman Bapak Kades Karanganyar, atau misalnya dikenal dengan timnya Bintang Tamu. Sekarang di sebelah saya ada Bapak Kades Karanganyar dengan Bapak Haji siapa dulu, Pak? Dengan Bapak Taufik Hidayat namanya. Sekarang saya mau tanya-tanya tentang tim Bintang Tamu. Mungkin sedikit sejarah dari tim Bintang Tamu ini seperti apa. Untuk Bapak Kades, sejarahnya sedikit cerita. Bintang Tamu ini dari 2000 berapa atau dari kapan yang sudah aktif di Kerapan Sapi ini? Kalau aktifnya sih mulai dari turun-temurun dari dulu, cuman dengan adanya Bintang Tamu di Desa Karanganyar ini pernah ada sapi saya namanya Bintang Tamu kecil, waktu itu ukurannya 1,3 meter, dan pas waktu itu memang lagi tren dan jaya-jayanya Bintang Tamu waktu itu di tahun 2016. Di tahun 2016 berarti dulu ini sudah, kalau Kerapan Sapi ini cintanya itu udah dari turun temurun, sudah dari bapak atau misalnya dari orang tuanya Bapak Kades ini, dari nenek sampai ke abah. Dari nenek sampai ke abah itu semuanya udah suka, udah cinta lah sama Kerapan Sapi ini, sama budaya Madura, asli budaya Madura ini. Dan di 2016 itu jaya-jayanya ya Pak Kades, masih jaya-jayanya ada tim Bintang Tamu junior ya, Bintang Tamu kecil. Terus kayak gini, kenapa sih dikasih nama Bintang Tamu? Sedikit cerita lah Bapak Kades. Ya, karena di event Kerapan Sapi itu tandang ke tandang, dari Kota Pamekasan, Bangkalan, Sumeneb ke Sampang. Jadi kalau dikasih nama Bintang Tamu itu mungkin kata saya itu gini, jadi bintang terus nih kalau tandang jadi bintang. Jadi kalau jadi bintang itu insya Allah harapannya bisa masuk di event juara Kerapan Sapi. Oh, intinya kenapa dikasih nama Bintang Tamu itu harapannya supaya jadi bintang dimanapun berada, nggak cuma jago kandang saja, meskipun di luar kandang itu tetap akan jadi bintang gitu Pak Kades ya. Oke, sekarang kemarin tim Bintang Tamu ini jadi tim kejutan di di ajang Kawedanan Kecamatan Kota Pamekasan. Kalau nggak salah 2 sapi lolos ke seleksi kabupaten Pak Kades ya. Perasaannya gimana waktu kemarin lolos dua-duanya, ngerapkan 2 Pak Kades ya? Ya. Perasaannya itu gimana? Senengnya lah. Ya, kalau senangnya sih senang banget, cuman tidak disangka karena apa, Bintang Tamu itu sapi kecil yang ukurannya masih 1 meter. Ukurannya masih 1 meter. 1 meter itu menurut saya rasanya sulit lah untuk bisa jebol di Kawedanan Kota, karena saingan-saingan itu ya di samping emang sapi-sapi besar-besar, dan juga Piala Presiden itu awalnya dari Kawedanan Kabupaten itu terus ke Kepresidenan. Itu sejarahnya yang sulit. Kalau waktu dulu kan yang dinamakan Kawedanan Kabupaten sampai ke Presiden itu kan stadion. Ya, stadion. Sedangkan stadion itu dulu kata sejarahnya sulit untuk masuk ke Labang Biru itu. Oh, emang Berit ya, memang berit kan. bahasa Maduranya berit guys ya. Bahasa Maduranya berit. Karena memang nomor sapi tidak bisa di skep dikalkulasi. Karena apa? Nanti sapinya sendiri yang jadi nomor. Sapinya sendiri. Sapi dari sendiri yang jadi nomor. Karena yang jelas kalau 1 atas 1 bawah, 2 atas itu bisa memiliki paten. Kalau yang 3, 4 itu sudah katanya orang dulu let salet, cil-cil. Cuman tidak bisa menganggap remeh lawan.
karena semuanya disiapkan juga. Berarti kemarin kan, kalau nggak kemarin ini tembus Bawah. juara 1 bawah, Ya, 2 atas. 2 atas ya, 1 bawah. Ini bisa milih patek. Iya. Bisa milih patek. Bicara masalah kawedanan, ada tidak? Sudah ada nggak nomornya untuk seleksi tingkat kabupaten ini? Ada. Yang besar dulu, Pak. Yang besar itu nomor berapa? Kalau yang besar itu ya masih bingung saya, karena apa ya, semua saingan-saingan nanti di event Piala Kabupaten itu semuanya sapi top semua. Sapi berkelas lah istilahnya. Kelas. Jadi saya sendiri bingung, apa yang kecil mau ditaruh di nomor 9 atau yang besar ditaruh di nomor 23, itu masih bingung saya. Jadi nanti keputusannya setelah habis di trend. Masih mau di tren lagi? Mau di trend nanti pas hari jadinya pagi kan di trend. Oh, tak kirain hari ini atau Tidak, besok. nanti kalau sudah nyampe lapangan kan paginya di trend. Jadi mana yang mau ditaruh di 23, mana yang ditaruh di nomor 9. Saya sendiri masih belum punya keputusan. Oke, berarti masih nunggu yang besar itu mau ditaruh nomor Ya, 9 ya, atau di 23. 23 ya gitu Ya. kan. Intinya lihat larinya masih di trend di lapangan pas hari H gitu. Oke, untuk teman-teman, untuk di tingkat kabupaten ini di tim bintang tamu ini ada yang nomor 9 dan nomor 23. Kalau ini enak nggak, maksudnya kira-kira prediksinya sampai itu nomor 9 ini sama 23 ini menguntungkan nggak? Kalau bagi saya semuanya menguntungkan, karena nomor 9 itu full B pertama, Full B pertama. sedangkan 23-nya full C bayangan. Full C bayangan ya. Kalau yang besar ini misalnya bicara sapi, Pak. Yang besar ini enaknya di patek mana biasanya? Kan Nggak biasanya milih kalau patek, sama-sama nggak milih patek. Sama-sama nggak milih. Sama-sama nggak milih patek. Cuman terkadang tergantung dari sapinya. Sapi itu semangat enggak pas waktu kita ada di event lomba karapan sapi itu. Terkadang sapi yang sudah disiapkan mateng, nanti nyampe di lapangan kadang ada yang kurang enak. Karena sapi nggak kayak kita. Kalau kita kepalanya pusing bilang, ngeluh. Kalau sapi kan nggak bilang. nggak bisa bicara, nggak bisa ngomong ya. Nggak bisa ngomong. Oke, itu kalau misalnya para pecinta sapi, kita harus pintar-pintar tahu kondisi sapi sebenarnya kayak apa. Karena katanya Bapak Kades, kalau sapi ini panas dingin dia nggak ngomong. Nggak ngomong. Pusing pun nggak Nggak ngomong. ngomong. Nggak kayak manusia dia. Ininya katanya Bapak Kades ini semua nomor itu menguntungkan, tergantung besok rezeki dan kondisi sapinya. Untuk persiapannya gimana, Pak? Untuk persiapan misalnya, karena waktunya kan mepet nih, Ya. mepet kan, dari 1 mingguan lah, dari tingkat kecamatan ke tingkat kabupaten. Untuk memulihkan stamina sapi itu seperti apa? Iya. Atau meskipun sapi nggak ngomong nih, Pak? Iya, Kades ya? karena memang kita sebetulnya harus belajar kepada diri kita sendiri. Karena kalau kita itu dirawat sama halnya dengan sapi, kita jangan terlalu kata orang mencurigai, terlalu mosok. Nanti kalau dikasih jamu terlalu banyak bisa kurang enak juga. Kurangnya juga kurang enak. Kita harus belajar kepada sapinya sendiri. Lihat kondisi sapi, karena persiapan dari kewedanan ke kabupaten itu mepet 1 minggu, nggak kayak dulu. Kalau dulu hampir setengah bulan, sekarang kan mepet dikarenakan mungkin dengan adanya COVID ini. Adanya pandemi ya, jadinya mepet. Persiapannya juga mepet, teman-teman. Mepet. Jadi ya intinya jangan terlalu ambisi untuk misalnya ngasih jamu juga, Pak Kades ya. Ya. Lihat kondisi sapinya. Kondisi sapi. Toh meskipun misalnya kita punya uang, ngasih jamu yang banyak itu bukan solusi. Bukan solusi. Karena sapi itu bisa terlalu panas. Panas. Kalau Nggak lari. Kalau panas nggak lari jadi. Nggak lari. Oke, seperti itu. Itu kesiapannya udah berapa persen? Udah 100 apa 90 nih, Pak Kades? Kalau persiapan alhamdulillah sudah 85%. 85% guys ya, di tim bintang tamu ini. Kesiapannya udah 85%. Jadi tinggal nunggu rezeki di lapangan ntar seperti apa.
Kalau Oke. bilang 100 nggak berani karena sapinya masih belum saya siap belum. Belum ngomong sapinya, belum bicara siap atau enggaknya. Maksudnya kondisinya enggak, sapinya nggak bilang saya 100%. Sapinya Gitu. 100%. Menurut saya 85%. Makanya Pak Kadesnya bilang 80% saja lah Mas. Kalau 100 nggak berani, nggak mungkin katanya. Oke, mungkin tergantung ini ya, karena faktor di lapangan juga menentukan. Kayak hujan kayak sekarang Pak Kades ya. Faktor di lapangan, karena saya juga pernah melihara sapi lah Pak Kades. Jadinya faktor di lapangan itu juga menentukan kalau hujan ataupun misalnya tidak. Yang dikhawatirkan misalnya hujan ini apa Pak Kades? Ya kalau hujan itu kondisi lapangan yang becek, jadi terkadang sapi nggak mau ke becek-becek, kadang Kaget. kadang larinya kenceng bisa nggak lari, takut sama air, takut dengan kebecekan terkadang. Tapi ada juga kalau sapi yang di becek pun juga enak juga, tergantung rezeki orangnya lah nanti kalau memang suasananya ini hujan. Oh, lari saja gitu ya. Kalau misalnya sapinya udah emang mentalnya kuat, Mental kuat. meskipun hujan dia lari-lari saja. Oke, seperti itu teman-teman ya. Karena hujan ini juga pengaruh terhadap sapi, karena kadang sapi itu punya mental yang kurang oke. Maksudnya kurang oke itu kalau ada genangan air di lapangan, biasanya dia kaget dengan percikan air itu, dia kaget. Jadinya Bisa ngurangin bisa lari. ngurangin larinya kayak gitu. Dengar-dengar nih Pak Kades nih, dengar-dengar tim bintang tamu ini pernah vakum 2 tahun. Iya. Pernah vakum 2 tahun. Setelah vakum ini langsung punya sapi yang oke. Itu kenapa coba? Sedikit cerita Pak. Karena banyak teman-teman yang tanya. Vakumnya seperti ini Mas. Tahun 2016 saya itu punya bintang tamu yang besarnya lebih besar sedikit dari yang kecil ini. Dia ikut event 10 kali, kalah 1 kali. Jadi dengan tidak adanya bintang tamu waktu itu, saya males. Sapi ada tapi males. Rasanya apa ya? Kan bintang tamu mati Mas. Oh, mati. Pagarnya itu yang mati. Mau menghadapi Piala Presiden 2017, disiapkan sudah, tapi ternyata dia lebih dahulu udah ada sudah. Jadi males untuk ngerawat sapi, dan vakumnya itu gini lagi, untuk mencari pasangan gandengan sama-sama cepat itu belum tentu jadi jaminan spon bagus. Sama-sama cepat, karena apa? Untuk memadukan pasangan itu yang sulit. Jadi memang betul kata Mas Yayan kemarin, setelah punya yang kecil ini bintang tamu bangkit kembali, itu memang benar. Karena apa? Tidak pernah ngerap, tidak pernah apa, murah-murah muncul. Alhamdulillah masuk. Murah-murah muncul, meledak lagi bintang tamu gitu Pak ya. Ya kemarin pernah saya dengar juga dari Mas Yayan MC itu. Ini bintang tamu ini kembali lagi, bangkit lagi, bintang tamu bangkit lagi, terus meledak langsung. Karena dua-duanya sekali ngerap, dua-duanya langsung lolos ke tingkat Kabupaten Pamekasan. Seperti itu. Ceritanya vakumnya itu karena sapinya itu yang bintang tamu yang dulu itu mati. Jadi Bapak Kades ini agak ngedrop ya. Karena saking senengnya, karena sapinya tuh udah bagus banget. Pas disiapkan untuk Piala Presiden, ya sakitnya kenapa Pak Kades? Sakitnya kena overdosis. Habis pialanya lomba penggarapan sapi Ratu Joda Sampang. Ratu Joda pas eventnya ditaruh di Pademau. Sapi saya itu nomor 2. Waktu itu kalah masuk sama Ratu Joda, waktu itu sama jaya-jayanya Ratu Joda. Nah, habis itu saya bilang sama teman-teman di sini yang ngerawat semuanya Mas. Ngerawat semuanya, bukan ada khusus ini kecil-kecil semua, ini yang ngerawat, yang mandiin, yang kasih makan. Saya bilang istirahat dulu saat ini karena mau menghadapi lomba Piala Presiden. Jadi parangnya itu diambil,
tapi apa namanya overdosis, suntikannya overdosis. Jadi sapi itu 4 hari dari diambil parangnya itu langsung drop, langsung sakit. Langsung tidak ada. Jadi tinggal satu waktu itu, jadi males untuk event-event itu males, sampai akhirnya sapi itu saya transfer ke Abanor 350. Ke Abanor, berarti yang sapi yang masih ada itu satunya ya transfer ke Abanor. Senilai berapa, Pak? Ya kalau dinilai dengan uang, karena waktu itu dikasih sapi 4, uang 100. Oh, dikasih sapi 4, uang 100 sama Abanor. Sedangkan sapinya dirawat di sini, satunya ditukar sama mobil ras tahun 2016, satu ekor. Satu ekor ditukar sama mobil ras. Dengan berapa, seharga 140 waktu itu mobilnya. Oh, berarti pasarannya dengan seharga 140 iya, waktu itu, teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman nanya ini parang itu apa? Parang itu ini penyakit yang ada di pantat sapi, ada yang hitam-hitam itu, gumpalan-gumpalan itu, mungkin karena efek kurang bersih atau mungkin karena kulitnya, yaitu itu parang, kalau kalian belum tahu. Terus lanjut lagi ke Bapak Kades. Harapannya nih Pak Kades untuk bintang tamu di tingkat kabupaten ini, harapannya apa? Harapan terbesarnya lah apa? Kalau harapan besarnya itu berharap yang penting di lomba itu kita ada apa-apa selamat, itu yang pertama. Yang kedua, kita bisa masuk di juara lomba kabupaten hingga bisa mewakili Pamekasan di Piala Presiden di Ketapang. Oke, amin. Ini harapan teman-teman di sini semua, bukan cuma Bapak Kades sebenarnya. Yang ngerawat juga harapannya supaya lolos ke Piala Presiden. Terus setelah lolos bukan cuma sekedar lolos aja, mewakili kecamatan, mewakili Kabupaten Pamekasan, tapi kalau bisa itu juara di tingkat Piala Presiden ntar Pak ya. Biar bisa mengharumkan Kabupaten Pamekasan, terutamanya Kades Karanganyar dan tim bintang tamu. Oke, ntar lagi mungkin saya sudahi dulu dengan Bapak Kades nih cerita-ceritanya, atau mungkin ada sesuatu yang pengen diceritakan Bapak Kades ke teman-teman atau pecinta dari tim bintang tamu. Ya, apa yang mau diceritakan ya, kita di pertandingan aja nanti, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Semua itu bukan permusuhan di ajang, semuanya saudara. Cuman dalam event itu harus ada yang kalah, harus ada yang menang, karena itu pertandingan. Jadi dalam artian bukan musuh kita yang di 24 pasang nanti hari Minggu ini, semuanya saudara, semuanya teman, karena tiap hari kumpul semua. Intinya semua pecinta atau pengerap sapi ini semuanya saudara katanya Bapak Kades ya. Nggak ada istilahnya permusuhan. Yang namanya perlombaan, menang kalah itu sudah biasa. Harus ya terima, kalau memang kalah ya harus terima. Intinya selamat lah. Ntar ya nggak ada apa-apa di lapangan juga, atau misalnya nggak ada masalah seperti itu. Itu pesampaian dari Bapak Kades. Ntar saya mau review sapi yang nomor 2 bawah sama 2 atas sama 1 bawah. Itu ntar saya lihat sapinya kayak apa, kalau kalian pengen tahu. Oke, seperti itu bincang-bincang saya dengan Bapak Kades. Terima kasih Bapak Kades Karanganyar. Semoga tim bintang tamu ini sukses, bisa masuk di seleksi kabupaten dan membanggakan Kabupaten Pamekasan ntar. Amin. Seperti itu saja. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel Ahong Sipit. Dan salam budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita review sapi yang ada di sini dulu sebentar saja. Ini sapi yang kemarin tembus di atau juara 2 atas di tingkat kecamatan Pamekasan Kota. Ini sapinya kayak gini. Bintang tamu. Ini sejarahnya menurut Bapak Kades ini sudah ada di sini sudah 2 tahun yang lalu, dan ini dibeli 2 tahun yang lalu dari Rossi yang punya jet Israel, itu 40 juta katanya, kalau nggak salah seperti itu katanya Pak Kadesnya, 40 juta.
Dan selanjutnya nih ada sapi yang kemarin juara 1 di tingkat kecamatan Kota Pamekasan. Nih, ini asal usulnya ini sapi ini dari Pulau Jawa, tepatnya dari Probolinggo. Dan ini sapi baru 2 bulanan ada di sini. Itu seharga, kalau bicara mahar tadi sama bapak kadesnya, 80 juta sapi ini. Sapinya masih kecil, 1 meteran masih. 80 juta lumayan mahal. Dan ini yang juara 1 bawah. Dan lajennya atau pasangannya yang ini. Nah, kalau ini sapi dari Podey. Menurut dari bapak kades tadi saya bincang-bincang, ini rantapnya sampai harganya 8 jutaan, 8 juta setengah cuman. Terus dipasangkan sama sapi ini, alhamdulillah tembus di tingkat kecamatan bawahnya nomor 1. Nih harganya 8.500.000 cocoknya katanya bapak kades. Ini sapi dari Podey. Sebenarnya sapi ini lajennya atau pasangannya pertamanya yang ini, karena kurang top larinya makanya diganti dengan sapi yang ini, dari sapi yang dari Jawa ini, dari ini. Terus ini yang 2 ini belinya di Podey itu cocok 18 jutaan tuh menurut bapak kadeknya, seperti itu tadi. Nih sapinya kayak gini tuh. Oke. Bapak Pamung, Bos. Ini bapak Pamung ya? Bapak Pamung mana? Dusun mana, Pak? Dusun Kerca, Desa Karanganyar, Pak ya. Semoga nanti jadi juara ini. Ini ya, Pak ya. Semoga juara Iya. di tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten terus ke Piala Presiden nanti. Piala Presiden 2020. Oh, iya nggak apa-apa Pak Pamung ya. Ini mau kemana? Ya, gitu. Ini masih mau rapid ya? Oh iya. Ada persyaratan dari panitia. Oke, dari panitia gugus tugas. Ini mau berangkat teman-teman, mau rapid ke Puskesmas untuk persyaratan ya Pak Pamung ya. Iya, biar nanti oke lah. Karena Biar oke, nggak ada kendala gitu kan. Biar nggak rewel. Itu dari Bapak Pamungnya. Ini Bapak Pamung di sini harapannya sangat besar sampai ke Piala Presiden 2020. Nih teman-teman yang ada di sini, kru dari bintang tamu pagi ini sangat rame karena mau ikut rapid test untuk persyaratan besok di tingkat Kabupaten Pamekasan. Nah, sapinya ini. Untuk sapi yang pasangannya yang bintang tamu yang besar itu masih belum datang. Sebentar lagi akan datang pasangannya ini, dari kebetulan dari Sampang, dari Baung 99 pasangannya itu teman-teman ya. Oke, terima kasih. Demikian review dari Ahong Sipit. Salam budaya. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Enggak lah. Perabatnya tim bintang tamu.